Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita terus melanjutkan pelajaran kita tentang gereja. Ini sudah yang ke-6 dan kita akan belajar sekarang dari Perjanjian Baru. Gereja yang adalah komunitas, saya menyebutnya komunitas Petrus, komunitas Paulus, dan komunitas Yohanes. Nah, mari kita melihat dulu mengapa ini ada 3 komunitas yang jarang dibicarakan lah di kalangan kekristenan. Mari kita melihat dulu di Amsal 22 ayat 20. Di sini ada satu prinsip yang katakanlah excellent ya, prinsip yang luar biasa, di mana begitulah cara Tuhan berbicara kepada umatnya ya, 3 kali ya, istilahnya begitu ya. Mari kita lihat dulu, kita baca dulu. Karena ini terjemahan bahasa Indonesianya nggak kelihatan 3 kalinya itu. Ini coba lagi ya. Amsal 22 ayat 20. Dalam LAI ya, terjemahan LAI. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan. Nah, ini kan nggak kelihatan ada 3 kali. Coba dulu lihat sini. ILT. Amsal 22 ayat 20. Ya, yang tertulis di sini. Bukankah aku telah menuliskannya kepadamu 3 kali. Nah, ini ada ini. Ya. Dengan nasihat dan pengetahuan. 3 kali ini istilah yang diterjemahkan dari istilah Ibrani shalos. Ya, shalos itu artinya 3 kali. Jadi ini ILT Indonesia Literal Translation ini dia dengan baik ya menerjemahkan ini. Bukankah aku telah menuliskannya kepadamu 3 kali? Menuliskannya, membicarakannya, menyampaikannya 3 kali. Jadi Tuhan berbicara prinsipnya itu 3 kali. Ya, Sanhedrin itu dikasih kesempatan kesaksian 3 kali. Pertama Petrus Yohanes dulu, kemudian Petrus Yohanes lagi dengan rasul-rasul lain, kemudian Stefanus. Tapi udah 3 kali itu masih mereka menolak juga ya. Jadi prinsip 3 kali ini, trilogi saya menyebutnya ya. Ini suatu prinsip yang excellent, suatu prinsip yang dengannya Tuhan berbicara kepada kita. Jadi kenapa ini Tuhan berbicara juga melalui pelayanan Petrus, katakannya gitu ya, pelayanan Paulus, pelayanan Yohanes. 3 kali ini mengenai gereja. Jadi kalau kita ingin paham gereja yang dimaksud Perjanjian Baru ini, kita harus melihat pelayanan Petrus maupun tim komunitasnya juga itu kita harus pahami, karena dia ini berbeda ya dengan yang dimaksud Paulus, dengan pelayanan Paulus juga dengan Yohanes ya. Sangat berbeda sekali. Nah, jadi ini maksudnya Petrus ini tentu yang kelompok orang-orang Yahudi ya. Pelayanan atau komunitas yang semuanya orang Yahudi, komunitas Petrus ini. Jadi di Perjanjian Baru ada yang Matius misalnya Injilnya itu orang Yahudi ya. Terus Kisah Para Rasul itu yang pasal 1 sampai pasal 12 itu pelayanannya fokus pada pelayanan Petrus dan timnya. Baru pasal 13 sampai 28 itu Paulus ya. Nah, Petrus itu ada lagi di situ, Yakobus, ada Yudas ya, surat 1-2 Petrus juga itu, dan juga Ibrani itu sebenarnya ditulis oleh Paulus, tapi bantuan Paulus lah kepada komunitas Petrus. Kenapa Paulus nggak menyebut namanya? Ya karena supaya jangan mengganggu prinsip trilogi itu ya. Kemudian ini komunitas Paulus atau tim Paulus ini juga ada banyak ya orangnya di situ ya, tapi terutama itu tulisan-tulisan Paulus ya yang dimasukkan di sini. Terus dalam Injilnya Lukas ya, karena dia satu tim ya dengan Lukas, dan Markus juga, barangkali Markus itu masuk Paulus juga ya. Kemudian yang ketiga ini komunitas Yohanes, ini nanti kita agak berbicara cukup panjang ini, karena ini justru saat ini gereja ini seperti kita harus paham mengenai komunitas Yohanes ini ya. Pelayanannya Yohanes punya tim juga ya, nanti kita melihat dari surat-suratnya itu terutama kita bisa lihat. Oke. Jadi hari ini tema kita adalah gereja dalam pengertian 3 komunitas itu.
Komunitas Petrus, komunitas Paulus, dan komunitas Yohanes. Kita harus paham ini. Mari kita melihat dulu perbedaan ya komunitas Petrus dan komunitas Paulus. Ini kita sudah lihat ya di 1 Korintus 11 ya ayat yang ke-16. 1 Korintus 11 ayat yang ke-16. Ini Paulus ngomong begini. Ini sangat penunjukan kepala ini. Akan tetapi jika seseorang cenderung untuk berdebat, kami maupun gereja-gereja Elohim, nah ini kami itu artinya komunitas Paulus maupun gereja-gereja Elohim. Gereja-gereja Elohim itu maksudnya komunitas Petrus, karena pada waktu itu di sini belum ada komunitas Yohanes. Karena komunitas Petrus dan komunitas Paulus itu ya Petrus Paulus ini mati martir itu 67 Masehi ya di bawah Kaisar Nero di Roma ya. Yang menurut tradisi Petrus disalib kepala di bawah, Paulus dipenggal. Baru Yohanes itu masuk di tahun sekitar 90 Masehi. Dia membangun satu ministry lagi ya. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa ada dua komunitas. Akan tetapi jika seorang cenderung untuk berdebat, kami maupun gereja-gereja Elohim ya tidak punya kebiasaan demikian. Jadi baik komunitas Paulus, baik komunitas Petrus tidak punya kebiasaan dalam soal yang tidak perempuan tidak ditudung itu. Nah, jadi dalam komunitas Petrus ini beda sekali dengan komunitas Paulus. Komunitas Paulus itu suatu komunitas gereja yang tidak ada lagi perbedaannya, Yahudi bukan Yahudi, ya Buddha atau apa, semuanya nggak ada lagi perbedaan. Dalam Kristus semuanya nggak ada, ya. Dalam komunitas Petrus, nah ini jelas dia hanya kepada orang-orang Yahudi, makanya mereka coba salamnya dulu ya kita melihat ya. Surat Petrus ya, 1 Petrus dulu ya, kita lihat ya bagaimana dia menyampaikan suratnya ya. Nanti kalau Paulus kita lihat bedanya. Kita lihat dulu yang Petrus dulu ya. 1 Petrus. Ya, kita lihat 1 Petrus atau Yakobus dulu ya. Ini dikatakan Yakobus begini karena ini grup Petrus juga ya. Kepada salam Yakobus seorang hamba Elohim dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku yang ada di perantauan perserakan ya. Dia kirim surat kepada gereja itu namanya ke-12 suku yang ada di perserakan, gak dibatasi kota. Kalau Paulus mengirim surat, dia selalu gereja-gereja komunitas Paulus itu dibatasi kota. Satu kota, satu gereja di situ. Gereja di Filipi, gereja di Tesalonika, gereja di Korintus, semuanya itu nama-nama kota, ya. Jadi coba dulu lihat 1 Petrus ya bagaimana 1 Petrus memberi salamnya. Petrus, seorang rasul Yesus Kristus kepada yang mengembara di perserakan. Maksudnya orang Yahudi yang diperserakan di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, Bitinia, ya. Jadi batas daripada komunitas Petrus adalah batas kesukuan. Siapa orang Yahudi percaya, nah itu masuk komunitas Petrus. Bedanya komunitas Petrus ini jelas dia memelihara Taurat. Coba lihat kita lihat Kisah Para Rasul 21 ayat 20 ya. Kisah Para Rasul 21. Ini saya jadi baca ILT, tangannya lebih enak yang kiri ya. 21 ayat 20 ya, di sini dibilang begini. Dan ketika mendengarnya nih waktu Paulus datang ke Yerusalem bicara dengan Yakobus dan para penatua di Yerusalem ya. Ayat 20, dan ketika mendengarnya mereka memuliakan Tuhan, mereka juga berkata kepadanya, "Hai saudara," dia ini Yakobus ngomong sama Petrus ini. Yakobus ngomong sama Paulus. Pemimpinnya di situ kan, "Hai saudara, engkau melihat berapa puluh ribu orang-orang Yahudi yang telah menjadi percaya dan mereka semua merupakan orang-orang yang giat akan Taurat." Nah, komunitas Petrus ini suatu komunitas yang masih memelihara Taurat. Tentu tidak semua mereka melakukannya karena kalau mau memelihara Taurat itu fokusnya tak baik suci. Ada korban peraturan-peraturan dan mereka juga bukan imam, bukan Lewi. Tapi misalnya hukum nazar, ya itu masih mereka praktekkan. Makanya Paulus juga waktu dibilang, katanya kau ngajar di luar
orang-orang Yahudi yang apa di luar ini Yerusalem kau bilang suruh ninggalin Taurat. Nah, supaya itu ternyata bukan, coba dulu kita bernazar. Ada 4 orang di sini, kami juga mau bernazar. Paulus ikut. Jadi hukum nazar ya, barangkali hukum-hukum yang pendeknya yang tidak terkait lah dengan yang di bait suci, karena di bait suci nggak mungkin mereka melakukan itu ya. Jadi karena ada 613 itu rabi membuat peraturan dari hukum Taurat itu, jadi banyak yang ditaatin oleh komunitas Petrus ini ya, yang sudah percaya ya, yang sudah percaya Yesus, tapi masih sebagai orang Yahudi masih melakukan ritual hukum Taurat. Nah, waktu itu di Yerusalem ada kadang-kadang perdebatan atau pembicaraan gimana bangsa-bangsa lain, apa harus ikut Taurat atau enggak, karena ada beberapa pengajar yang dari komunitas Petrus latar belakang Farisi, dia bilang orang bangsa lain juga yang udah percaya tetap harus mengikuti Taurat. Nah, jadi Paulus Barnabas berdebat, akhirnya mereka bicara di sidang di Yerusalem itu, Kisah Para Rasul 15. Kesimpulannya katanya semuanya orang yang tidak bersunat, orang bangsa lain nggak usah ikutin Taurat, kecuali, nah masih ada kecualinya. Ini keputusan jalan tengah, karena di sini di Kisah Para Rasul bilang inilah keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Jadi bangsa lain nggak boleh makan binatang yang pecah bulan, mati dicekik ya, udah disembahkan pada berhala, binatang-binatang yang haram begitu ya, masih tidak boleh. Tapi itu keputusan katakanlah jalan tengah lah ya. Nah, bagaimana dengan komunitas Petrus ya? Jadi komunitas Petrus masih memelihara Taurat. Nah, akibatnya di sini sebenarnya komunitas Petrus cenderung mau kembali kepada Yudaisme. Nah, itu makanya Paulus kirim surat Ibrani yang intinya yang lama itu ini lebih bagus, ini yang baru ini ya, dijelasinlah mengenai, dibandingkanlah Yesus dengan Musa, Yesus dengan Imam Besar Harun, yang perjanjian baru, ritualnya semua dibandingkan ya, supaya orang komunitas Petrus jangan cenderung kembali kepada Yudaisme. Oke, ini dia komunitas Petrus. Komunitas Paulus, ini gereja di dalam komunitas Paulus disebut tubuh Kristus ya. Kalau komunitas Petrus tidak pernah pakai istilah tubuh Kristus ya. Hanya komunitas Paulus, tubuh Kristus, manusia baru, keluarga Elohim, yang penopang dan dasar kebenaran. Kita nggak bicara ini ya. Kalaupun kita mau bahas itu bisa nih satu-satu kita bahas ya. Dan gereja di komunitas Paulus itu per kota satu ya, dipimpin para penatua, dibantu diaken, jemaat, satu kota satu dia ya. Walaupun nanti ada di situ gereja rumah, nanti kita bicara lagi lah ya mengenai itu. Tapi beginilah apanya bedanya komunitas Paulus dengan komunitas Petrus ya. Kita nggak bicara secara teologi ya, berbeda juga ya secara teologi ini ya. Karena Paulus ini membuka dispensasi yang baru. Karena kalau dispensasi, soalnya gini, dispensasi Musa kan kita tahu tadi, dari Adam sampai air bah ya, masuk dispensasi Nuh ya, dari mulai air bah itu sampai Babel, masuk dispensasi Abraham dipanggil tuh, masuk dispensasi Musa. Nah, dispensasi Musa itu disambung lagi sedikit oleh pelayanan Petrus ya, masih, karena dispensasi Musa ini masih melayani orang Yahudi. Ketika Paulus masuk, itu dia membuka dispensasi baru bersama dengan Yohanes nanti ke sana, yaitu dispensasi misteri ya, nanti kita dilihat di Efesus itu ya. Jadi teologinya juga beda ya, teologi Petrus dan teologi Paulus ya. Tapi kita nggak bahas, jadi kita akan kurangi dulu ya, karena kita fokus dulu ke gereja ini sekarang. Mari kita sekarang masuk ke komunitas Yohanes. Nah, ini yang penting. Karena begini, komunitas Petrus dan komunitas Paulus ketika Yohanes melayani, mereka sudah jatuh. Komunitas ini sudah merosot, sudah jatuh ya. Itu sebabnya makanya dipanggil para pemenang di komunitas Yohanes ini. Nah, mari kita melihat singgung sedikit aja mengenai kejatuhan gereja ini, karena ini penting sekali. Banyak orang berpikir gereja belum jatuh ya.
Banyak orang berpikir di Perjanjian Baru gereja cuma satu komunitas gereja. Enggak. Jelas itu harus dipilah-pilah ya dengan tepat, dengan prinsip trilogi. Ya di 2 Timotius 2 ayat 15 itu ada tulisan itu ya. 2 Timotius 2 ayat 15 itu dengan tepat harus memilah. Nanti kita kesimpulannya lah ya. Oke. Mari kita melihat dulu ya, ini diulangi, nggak usah dibaca lah, Kisah para Rasul 20 ayat 29 sampai 30. Paulus bilang begini, waktu dia terakhir dia mau melewati Asia, dia nggak mau dia tinggal di Efesus terlalu lama di Asia, dia mau cepat ke Yerusalem supaya bisa ikut perayaan Pentakosta kalau bisa. Itu perjalanan ketiga dia, misionarisnya yang ketiga. Dia mampir di Miletus, panggil penatu Efesus itu. Saya mau bicara dulu nih, pembicaraan terakhir lah istilahnya. Dia bilang begini, dari antara kamu, aku tahu kata Paulus, dari antara kamu akan ada beberapa orang di para pemimpin nih, penatua, dengan ajaran palsu, tarik murid-murid kepada dirimu dan bukan kepada Tuhan. Nah inilah prinsip kejatuhan gereja itu ini. Yaitu ada beberapa pemimpin dengan karunia-Nya ya, dengan pengetahuannya, dengan penampilannya, dia menarik ya murid-murid kepada dirinya. Nah, disinilah denominasi itu timbul, pecahlah gereja itu. Bukan hanya 10-20, pecahnya ribuan, 5.000 yang gede-gede itu denominasi pecah. Pecah denominasi itu apa? Dia ngikutin pemimpin. Malah ada denominasi yang namanya sesuai dengan pemimpinnya. Wesleyan lah, ya Lutheran lah, ya Calvinis lah, macam-macam ya. Jadi perpecahan ini, jadi komunitas Petrus dan Paulus sudah pecah ketika Yohanes masuk dia melayani itu. Sebabnya Yohanes itu adalah suatu tim pelayan kepada gereja-gereja yang jatuh ya. Mari kita lihat dulu 2 Timotius 1 ayat 15. Ini juga Paulus sudah ditinggalkan oleh seluruh Asia ya. Coba dulu lihat ya. Ngeri ya, rasul yang begitu dahsyat dipakai Tuhan itu sudah ditinggalkan sebelum dia mati itu. Ini 2 Timotius 1 ayat 15 ya. Coba dulu kita lihat 2 Timotius 1 ayat 15. Ini saya bacakan ya. Engkau telah mengetahui hal ini, bahwa mereka semua yang ada di Asia kecil ini sebenarnya dimaksud Paulus ini ya. Yang 7 gereja dikirimin Tuhan di sini dia, Asia kecil. Mereka semua yang ada di Asia telah berpaling daripadaku. Ini surat terakhir Paulus sebelum dia mati, 2 Timotius ini ya. Telah berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Artinya gini, sebelum Paulus mati dipenggal, dia bilang kepada Timotius, seluruh semua yang di Asia itu, termasuk yang dibilang itu gereja penatu Efesus itu, yang Paulus bilang begitu, kalau dari antara kamu akan tarik murid-murid kepada dirimu, itu udah ninggalin Paulus ya, semua ya, yang di Asia itu ya. Padahal dahsyat yang Paulus dipakai di Asia itu 2 tahun dia bicara, seluruh Asia dengar firman Tuhan. Mujizatnya juga luar biasa. Semua orang yang pakai sapu tangan kayak apa pakaian yang pernah dipakai Paulus, letakin kepada orang sakit sembuh, kalau jahat keluar. Luar biasa dipakai. Tapi sekarang sebelum mati, ini sebentar gini ya. Ini waktu Paulus ngomong kurang lebih barangkali 60 Masehi. Ya. Setelah itu dia 62 Masehi sampai 64 Masehi, dia dipenjara 2 tahun. Itu yang ditulis di Kisah para Rasul 28. Tapi setelah itu dia keluar. Dia melayani banyak di Pulau Kreta, banyak juga sebagian di Nikopolis itulah dia suratnya 1, 2 Timotius dan Titus, ya. Jadi Paulus melayani lagi, dia terus berangkat ke Roma, dia bahkan tradisi mengatakan dia sampai ke barat sekali, Spanyol. Baru dia kembali lagi ke Roma tahun 67 Masehi, ketika Kaisar Nero 12 tahun dia jadi kaisar. Disitulah Paulus dieksekusi, dipenggal, ya. Nah, jadi ini sangat, hanya berapa tahun aja sejak Paulus ngomong kepada penatua di Efesus itu, di Miletus, barangkali cuma 4-5 tahun. Ya sekitar segitu. Langsung mereka meninggalkan Paulus. Padahal waktu ngomong Paulus, mereka peluk itu, nangis-nangis itu. Berulang-ulang ya.
Inilah saudaraku, serigala ganas. Makanya saya nggak segan-segan ngomong ini. Para pemimpin ini melakukan dosa yang dahsyat dengan cara menarik murid-murid, memecah belah gereja, ya, menjadi ribuan denominasi. Itu dosa, serigala ganas, ya, serigala ganas sekali itu. Karena gereja yang dicabik-cabik, dipecah-pecah, sehingga kesaksiannya menjadi lemah. Kepemimpinan Roh Kudus, otoritas Roh Kudus ditolak. Dia yang naik di sini, membangun, dia bilang, saya gembala sidang, saya pemimpin di sini. Nah, ini yang apa nih, roh yang serigala ganas yang memecah. Paulus pun ditinggalkan, orang yang kayak Paulus pun ditinggalkan. Nanti kita melihat Yohanes pun ditinggalkan sama Diotrefes, ya. Oke lah. Kita masuk lagi ke sekarang di ini. Wahyu pasal 2 pasal 3. Ini dijelaskan di sini. Sekarang kita masuk komunitas Yohanes, ya. Kita fokus dulu ke sini karena komunitas Yohanes ini adalah komunitas para pemenang, ya. Di mana katakanlah dunia keagamaan di zaman Yohanes itu yaitu komunitas Paulus dan komunitas Petrus yang jatuh. Ketika komunitas Petrus dan Paulus masih melayani, dia dunia keagamaan yang ditentangnya istilahnya itu Yudaisme. Jadi Yudaisme inilah yang menghajar komunitas komunitas Petrus dan juga komunitas Paulus. Tapi ketika komunitas Yohanes mulai, itu dunia keagamaannya adalah komunitas Petrus dan komunitas Paulus yang telah jatuh. Itulah yang digambarkan 7 gereja di Asia itu. Itu pelayanan Paulus itu yang paling luar biasa tuh sekitar Asia itu. 7 gereja kecil yang di Asia itu semua udah ninggalin Paulus, ya. Bahkan ada Diotrefes tadi kita melihat dia pun meninggalkan Yohanes. Oke lah dulu ya. Sekarang begini aja dulu karena kalau nanti kita panjang ini besok aja kita terakhir bicara komunitas Yohanes, ya. Bagaimana dia? Nah, saya mau menjelaskan begini aja dulu, ya. Bahwa zaman sekarang ini di dalam dunia kekristenan sudah jatuh, inilah dia yang dilambangkan 7 tipe gereja jatuh di Wahyu pasal 2 pasal 3 ini, ya. Besok aja lah kita bahas ini, ya. Sekalian bahas komunitas Yohanes, ya. Jadi intinya begini. Saat ini kita hidup, katakanlah dunia keagamaan zaman kita itu adalah dunia kekristenan yang sudah jatuh yang dilambangkan dengan 7 gereja di kitab Wahyu pasal 2 dan pasal 3, ya. Disinilah Rasul Yohanes memberikan pesan-pesan yang kita perlu tahu, ya. Sekali lagi saya tegaskan di sini, para pemenang bukan orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang terkenal dalam dunia kekristenan. Karena justru orang-orang yang terkenal dalam dunia kekristenan, merekalah yang mempromosikan ajaran Bileam, ajaran Nikolaus, dan ajaran Jezebel yang ditulis di Wahyu pasal 2 pasal 3. Para pemenang itu adalah orang-orang yang nggak ambil bagian dengan kejatuhan gereja, kejatuhan dunia kekristenan saat ini. Besok ya kita akan memberikan jelas dulu itu, ya, mengenai itu, ya. Oke, sekarang kesimpulannya dulu, ya. Kesimpulannya ini sesuai dengan 2 Timotius 15. Ini ada istilah dalam istilah Yunani, orthotomeo, artinya rightly dividing, dengan tepat memilah kebenaran, firman kebenaran. Jadi dengan tepat kita dengan prinsip teologi kita pilihlah itu komunitas Yohanes, komunitas Petrus, komunitas Paulus, dan saat ini komunitas Yohanes. Harus kita pisah. Kalau enggak ngerti kita. Padahal Tuhan sudah bicara 3 kali kepada gerejanya. Kepada komunitas Petrus Tuhan bicara, kepada orang Yahudi, ya, kepada komunitas Paulus, Yahudi, dan kepada komunitas Yohanes. Saat ini Tuhan bicara kepada dunia kekristenan yang terjatuh ini. Nah, kalau kita enggak dengan tepat memilah, kita pikir ya kita enggak dengar suara Tuhan lah, kan. Kita anggap ya denominasi biasalah, udah begini kok semua doa. Semuanya ya udah beginilah, ya. Saudaraku, kalau kita mau setia kepada Alkitab, ya, setia kepada Alkitab lah, ya, kita harus melihat ada 3 komunitas, Petrus, Paulus, Yohanes. Puji Tuhan lah. Jadi besok kita akan sambung lagi bicara komunitas Yohanes. Haleluya. Amin.